Haras, balik lagi ke channel aku. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan di hutan sama bareng suami. Ini sekitar sekarang 3:30, jadi kita mau jalan di dalam hutan. Aku mau nunjukin kalian rute-rute di dalam hutan. Nah, di sini itu, ini contohnya peta-petanya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hitam. Nah, contohnya itu di sini yang warna biru itu 4,4 km, itu sekitar 40 sampai 45 menit kalau jogging atau pakai tongkat kayak gini contohnya. Nah, habis itu ada yang warna merah itu sekitar 9,2 km, itu sekitar 80 sampai 95 menit. Ada yang warna hitam itu yang paling panjang ya rutenya, sekitar 14 km, itu sekitar 2/4 jam kalau jogging atau jalan pakai tongkat. Nah, kalau kayak kita ini cuman jalan kaki, itu kira-kira rute pertama warna biru sekitar 1,5 jam ya, kira-kira begitulah, tergantung kita jalannya cepet atau lambat. Nah, jadi aku tunjukin kalian rutenya. Ada orang yang jogging berlari. Nah, contohnya di atas ini ya. Nah, itu contoh yang warna hitam. Jadi itu yang rute yang paling panjang ya dalam hutan ini. Nah, jadi kita itu mau jalan yang warna biru, jadi kita sekitar 1 jam atau maksimal 2,5 jam perjalanan, atau 2 jam maksimal 2 jam, dan enggak 2,5 jam karena ya rute biru ya. Jadi aku mau tunjuk kalian apa-apa aja yang ada di hutan. Oke? Ayo jalan. Nah, kita tuh jalan pelan-pelan sambil menghirup udara segar, sambil cerita-cerita, sambil menikmati matahari. Nah, di hutan itu ada yang namanya tempat duduk untuk beristirahat, ada tempat menembak rusa. Nah, aku nanti kasih tunjuk kalian yang tempat penembak rusa, gimana caranya, atau kayak mana dia ngelengok rusa-rusa itu, atau kayak mana dia berdiri, kayak mana dia duduk, nanti aku kasih tahu. Oke? Kayak yang aku bilang tadi, ini kita lagi jalan-jalan di hutan. Jadi ini aku mau nunjukin kalian yang namanya tempat duduk buat penembak rusa. Nah, jadi itu hutan ini benar-benar aman ya. Rusa juga kalau siang bolong gini nggak ada yang keluar gitu. Dia keluarnya kalau malam atau senja gitu, kalau ataupun maghrib gitu istilahnya. Jadi aku mau nunjukin kalian gimana cara manjat ya. Karena orang sini kan tinggi-tinggi, nah aku tuh kecil. Jadi kita coba manjat. Aku contohkan cara penembak yang penembak rusa. Ya, tapi di sini itu kalau mau jadi penembak rusa itu harus ada sekolahnya ya, harus Ausbildung dulu. Harus punya sertifikat kalau dia itu udah sekolah jadi penembak gitu ya, jadi Jäger. Jadi aku tuh mau contohin kalian. Ayo ikutin aku cara manjatnya. Nah, jadi penembaknya itu duduk di sini, lihat ke kiri, ke kanan, ke depan atau ke belakang. Nah, dia itu biasanya di sini duduk atau berdiri, dan dia di sini nengok ke depan. Dia nengok ke depan sambil nengok rusanya gitu istilahnya. Kalau ada rusa yang jalan di bawah, dia pakai teropong, dia lihat terus ditembak gitu. Atau ke arah sana juga boleh, atau ke arah sana juga boleh, atau ke arah sana juga boleh. Jadi penembaknya itu bukan sembarangan ya, dia tuh harus ada sertifikat. Di sini tuh semuanya harus punya sertifikat, harus sekolah dulu, nggak ada istilahnya kalau dia punya tembak langsung bisa nembakin rusa itu nggak ada. Dia harus punya sertifikat sekolah penembak rusa gitu istilahnya. Nah, aku akan nunjukin kalian di sana itu ada tempat duduk untuk bersantai. Nanti aku tunjukin ke sana kalau kami jalan ke sana. Nah, kayak yang aku bilang tadi kan, aku mau nunjukin tempat duduk di dalam hutan itu. Nah, ini dia namanya tempat duduk di dalam hutan. Jadi tempat duduk ini itu sumbangan dari orang-orang, ada juga dari pemerintah, ada juga dari orang-orang. Contohnya ini ada namanya for staff. Ini jadi bangku ini itu, tempat duduk ini disumbangin dari beberapa orang. Contohnya ada 10 orang gitu nyumbangin 10 euro per orang, jadi itu disumbangin, dan mereka itu bilang ini tempat untuk istirahat kalau ada orang-orang di dalam hutan, atau lagi jogging, lagi jalan-jalan bareng keluarga, bareng anak-anak. Jadi tetap ada tempat namanya istirahat, tempat duduk, ada mejanya. Kalau mau piknik dalam hutan juga bisa, bawa makanan, bisa duduk santai. Jadi inilah kalau di hutan Jerman itu ada tempat duduknya, ada tempat kayak tadi, ada tempat penembak spesial, tempat penembak rusa, penembak kelinci. Boleh ya, penembak rusa itu tadi boleh nembak kelinci. Nah, jadi ini kita mau jalan lagi.
Nah, jadi ini kita jalan lagi dalam hutan. Kita lihat, aku mau nunjukin kalian pohon-pohon apa, boleh nggak gitu sembarangan pohon ditebang gitu ya. Di sini tuh nggak boleh ya. Ada yang pekerja sebagai pelindung hutan, karena aku bilang tadi hutan itu di Jerman dilindungin. Jadi dia itu bekerja mengontrol kayak kehutanan, kayak pekerja kehutanan kita di Indonesia namanya ya. Jadi dia tuh mengontrol pohonnya itu sehat, udah berapa lama umurnya, boleh nggak ditebang. Jadi kalau pohon ditebang itu hanya bagian pihak kehutanan itu yang menentukan apakah pohon ditebang atau enggak. Nah, nanti aku tunjukin kalian ya bagaimana itu penebangan pohon atau pohonnya pohon yang sudah ditebang itu kayu-kayunya disusun di dalam hutan. Dan ada juga orang yang pesen, jadi ditulis nomornya. Nanti aku tunjukin kalian. Jalan lagi. Nah, dan aku itu mau nunjukin kalian. Nah, di sini itu karena aku bilang tadi ya, hutan itu di Jerman dilindungi, jadi ini pohonnya ditebangin sama penebang pohon, bukan sembarangan ya, nggak sembarangan orang boleh nebangin pohon di Jerman. Nah, contohnya ini di sini itu ada nomor-nomor kalau orang itu udah pesen ya, udah pesen kayu itu, jadi ditebang terus dibiarin di sini dulu sampai bisa dipotong kecil-kecil dan diangkut pakai mobil besar. Jadi di sini itu kayak sekarang ini lagi dijemur dulu biar kayunya kering. Jadi ada yang ngambil nanti mobil gede gitu nanti untuk ngangkat kayu-kayu ini, tapi dipotongin dulu ya kecil-kecil. Ada yang langsung kayak gini diangkat, tapi mobilnya yang besar, yang traktor istilahnya. Ada juga mobilnya yang kecil. Nah, kayu-kayu ini itu ada yang pihak pemerintah, ada yang hak milik privat gitu ya. Jadi contohnya itu di sini ada nomor-nomornya gitu. Kayak ini ada tanda merah kalau orang jalan atau ke arah mana jalannya. Nah, di sini ada nomornya gitu. Jadi hutan dilindungi di Jerman. Di Jerman itu nggak ada yang namanya, kayak aku bilang tadi, nggak ada yang namanya hewan buas. Adanya itu cuma rusa sama babi hutan. Tapi babi hutan itu jarang. Aku sama sekali belum pernah lihat babi hutan di Jerman. Hai, nah ini kita udah sampai di sini lagi, udah sampai di sini tempat kita pertama kali tadi yang aku tunjukin kalian yang pertama kali. Tadi kita berangkat 3:30, sekarang itu sekitar jam 5:30 atau 6 kurang. Nah, jadi kita itu jalan hampir 3:30, 5:30 itu 2 jam ya, 2 jam 20 menit lah karena kita pelan-pelan. Terus aku juga ngambil video nunjukin kalian apa-apa aja di hutan. Jadi kalian tuh nggak perlu takut ya kalau masuk hutan di Jerman itu, sama sekali nggak ada yang namanya binatang berbahaya, karena binatang di Jerman itu yang ada dalam hutan cuma rusa dan babi hutan. Yang paling serem sih sebenarnya babi hutan, tapi babi hutan itu nggak ada kalau siang-siang bolong gini. Dia itu adanya kalau malam atau maghrib, tapi itu pun ya jarang lah. Aku selama di sini itu dari tahun 2016 sampai sekarang tinggal di Jerman itu belum pernah yang namanya di dalam hutan ketemu sama babi hutan tuh belum pernah gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Jadi kalian juga boleh menjelajahi di dalam hutan, menghirup udara segar, menikmati matahari, karena hari ini tuh juga kebetulan lagi 16 sampai 20 derajat. Jadi bisa nggak perlu pakai jaket, jadi bisa jalan-jalan di hutan dan menikmati udara segar. Oke, sampai sini dulu video aku. Kalau kalian suka, kalian jangan lupa like, jangan lupa subscribe, komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.